Van, tadi kayaknya dokternya kesulitan buat share screen. Mungkin bisa kamu bantu? Maaf dok, belum terdengar suaranya dok.
Permisi dokter, ini dari kita sudah melakukan share screen. Untuk dokternya bisa langsung menerangkan atau bagaimana dok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Assalamualaikum. Akhirnya ya, kayaknya saya tadi nyoba setting banget ya 15 menit. Saya hari ini dapat materi tentang fisiologi persalinan. Kita bagi jadi 2 pertemuan ya. Ini baru saya share ke teman kalian siapa ya tadi ya? Ini siapa ya yang saya WA-an sama siapa sih ini? Ivan dokter. Sama Ivan. Oh ya, halo Ivan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita ngomongin soal fisiologi persalinan. Nanti saya bagi 2. Hari ini mungkin saya akan ngomongin masalah partusnya, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Mungkin besok ngomongin masalah yang mengganggu proses persalinan itu, misalnya kenapa bisa ada yang misalnya feto-pelvic disproportion, cephalopelvic disproportion gitu ya. Sekarang kita ngomong fisiologisnya dulu. Ya, saya nggak bisa ngeklik share, ngeklik presentasinya ya. Jadi saya minta tolong Ivan ya, Ivan. Oke. Jadi, ya, dokter. Oke, makasih. Jadi di persalinan itu nanti ada beberapa fase. Yang pertama itu fase 1, itu dia masih inaktif. Inaktif itu biasanya belum ada pembukaan. Jadi kalau pada kita lihat di trimester 3, di wanita-wanita hamil trimester 3, biasanya mulai ada kontraksi palsu. Kontraksi palsu ini bahasa kerennya Braxton Hicks ya adik-adik. Nah, Braxton Hicks ini biasanya muncul setelah mulai 28 minggu. Nah, nanti sampai dengan akhirnya masuk kontraksi yang sesungguhnya. Nah, Braxton Hicks kesannya memang seperti kontraksi sesungguhnya, dia mulai nyeri gitu ya, tapi biasanya tidak teratur. Jadi tidak menyebabkan adanya pembukaan serviks gitu ya. Dan biasanya kalau dia dipakai dengan perubahan posisi atau dipakai untuk istirahat, dia akan hilang. Maaf ya kalau dengar suara kucing saya ya. Terus, nah, pada wanita hamil, karena kita punya hormon estrogen yang menyebabkan serviks akan melunak, terus ada hormon elastin, maka dia akan lebih mudah untuk terjadinya pembukaan dibanding wanita yang tidak hamil. Jadi nanti kalau misalnya kita mau melakukan dilatasi serviks pada setiap usia kehamilan, misalnya dalam tanda kutip kita akan melakukan intervensi, misalnya pada pasien yang abortus atau IUFD, terus kita harus lahirkan, kita harus melakukan dilatasi serviks, maka pada tiap usia kehamilan cara dilatasinya akan berbeda. Semakin muda kita cara mendilatasi nanti mungkin akan lebih agresif atau lebih banyak penggunaan prostaglandinnya. Oke, next yuk. Oke, jadi nanti kita akan tahu di situ nanti akan saya di sini bisa dibaca sendiri ya. Saya nggak akan bacain satu-satu untuk PowerPoint-nya. Apa aja yang terjadi pada serviks, ada hipertrofi stroma karena ada pada kehamilan ya, ada hipertrofi stroma, hipertrofi kelenjar karena adanya hormon-hormon progesteron, estrogen gitu ya. Terus ada hiperplasia endometriomis juga, terus ada perubahan materi ekstraseluler di daerah serviks gitu ya, sehingga dia akan lebih lunak, lebih vaskularisasinya lebih banyak gitu ya. Nah, pada fase kedua persiapan kehamilan sekitar di trimester ketiga, dia mulai ada peningkatan reseptor oksitosin. Kenapa? Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang sudah sampai serotinus, kok nggak ada, harus tahu serotinus ya, udah ada opsin yang ngasih materi belum? Belum dokter. Dokter. Baru pertama. Baru pertama ya, oke. Saya nganggapnya kayak udah ya, karena biasanya saya dapat ngasih materi, biasanya semua orang udah ngasih, saya terakhir gitu. Jadi
Serotinus itu adalah kehamilan di lewat waktu, kehamilan di usia 42 minggu, ya, belum ada tanda-tanda persalinan juga. Nah, kenapa? Biasanya pertanyaannya pasien-pasien itu kalau datang dengan 42 minggu pertanyakan, kenapa sih dok kok nggak ada kontraksi? Kenapa saya tidak ada tanda-tanda persalinan? Kadang-kadang masalahnya di reseptor oksitosin. Jadi oksitosin itu kan nanti kan dihasilkan oleh selain dari tubuh pasiennya sendiri, juga dihasilkan dari kepala bayinya, dari otak bayi. Dia akan mengeluarkan oksitosin. Nah, harusnya di dalam otot rahim di myometrium itu ada reseptornya. Jadi kalau kita mengeluarkan hormon maka harus ada penerimanya. Penerimanya reseptornya ini. Target organnya si oksitosin ada di otot rahim di myometrium. Maka dia akan mulai terjadinya kontraksi. Jadi akan terjadi respon terhadap urotonika gitu ya. Nah, di usia 28 minggu juga mulai terbentuk segmen bawah rahim. Jadi tadinya dari ismus itu kayak leher rahimnya. Jadi kalau kita lihat mulut rahim, leher rahim, terus korpus gitu ya. Kalau dari uterus ini saya nggak bisa gambarin, nggak bisa ngasih lihat gambar karena kita dari daring ya. Nanti kalau bisa dilihat sendiri mungkin di gambaran anatomi uterus yang daerah ismus di mana. Nah, ismus itu yang nanti akan membentuk segmen bawah rahim. Nah, segmen bawah rahim ini nanti akan menarik ke atas atau dia akan kayak stretching gitu ya, lebih kayak stretching. Nah, sehingga kepala bayi bisa turun ke rongga panggul. Jadi nanti setelah 28 minggu, misalnya di usia 20 minggu ada kok kayaknya ari-arinya nutup ya jalan lahir. Kadang-kadang nanti setelah 28 minggu dia bisa naik. Kenapa? Karena mulai terbentuk segmen bawah rahim itu yang mulai akan stretch ke atas gitu ya. Oke. Kita next dulu. Oke. Nah, nanti akan terjadi di usia menjelang 9 bulan akan terjadi pematangan serviks ya, di mana ada perubahan jaringan ikat. Kenapa? Karena mulai ada prostaglandin, terus mulai ada penurunan estrogen, penurunan progesteron menjelang persalinan ya. Terus biasanya oksitosin juga mulai dirilis gitu ya. Sehingga nanti dia akan masuk ke dalam fase persalinan pada titik tertentu di mana dia prostaglandinnya naik, oksitosinnya naik, terus estrogennya turun, progesteronnya turun, sehingga akan terjadi fase ketiga yaitu fase persalinan, di mana kita ada sebetulnya masa persalinan itu ada sebetulnya 4 kala kalau kita ngomongnya ini 4 kala, tapi kala keempat itu adalah kala nifasnya. Jadi kita bagi 3 kala dulu untuk persalinannya. Kala 1 yaitu fase pembukaan serviks. Jadi terjadi penipisan dan pembukaan serviks. Nah, kenapa bisa terjadi pembukaan? Karena adanya kontraksi uterus yang teratur. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ngomong yang namanya, kita ngomong sekarang fisiologisnya ya, tapi nanti pada saat kita masuk ke patologisnya ada yang namanya keadaan disebut partus tak maju. Jadi nanti ada 2, partus tak maju dan partus macet. Jangan bingung dengan kedua itu. Kalau partus tak maju dia terjadi di kala 1, kalau partus macet terjadi di kala 2. Jadi kalau terjadi partus tak maju itu artinya tidak adanya kemajuan dalam penipisan, penurunan kepala, dilatasi serviks, putaran traksi dalam dengan syarat his yang adekuat, dengan syarat adanya kontraksi yang adekuat. Jadi kenapa dia bisa terjadi penipisan dan dilatasi serviks? Karena ada kontraksi uterus dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang adekuat. Nah, kita lihat next deh. Ya, yang dapat menyebabkan penipisan serviks. Seberapa banyak dok yang adekuat itu tergantung pembukaannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya di pembukaan 1 pasti kontraksinya belum seaktif yang di pembukaan 5, pembukaan 6 gitu ya. Nanti kita punya chartnya sebetulnya dia harusnya berapa kali yang disebut adekuat. Harusnya dia 2 kali dalam 10 menit dengan lama kontraksi kurang lebih 40 detik harusnya ya yang disebut adekuat. Oke. Kala 2 adalah kala kelahiran bayi atau mulai dari kepala lahir sampai dengan seluruh tubuh. Dari pembukaan lengkap. Jadi kala 1 itu mulai dari pembukaan 1 sampai dengan pembukaan lengkap. Kala 2 mulai dari pembukaan lengkap sampai dengan bayi lahir ya. Nah, kala 3 adalah tahap pelepasan plasenta. Itu mulai dari setelah bayi lahir sampai dengan plasenta lahir keseluruhan. Nah, ini yang disebut fase 4 yaitu masa nifas ya, atau kala 4 biasanya kita sebut. Nah, mulai dari setelah plasenta lahir sampai dengan
nifas itu 40 hari ya. Tapi yang paling perlu kita evaluasi adalah biasanya yang disebut kala 4 itu 2 jam pertama. Nah, nanti yang disebut dengan perdarahan early ya. Jadi perdarahan dini itu biasanya sampai dengan 24 jam sesudah persalinan. Tapi yang pengawasan untuk kala 4 itu adalah 2 jam pertama. Oke. Nah, karena kenapa? Karena dalam beberapa jam pertama setelah persalinan, harusnya myometrium ini akan berkontraksi yang sangat kuat untuk menghentikan perdarahan. Jadi, pembuluh darah di myometrium, pembuluh darah di uterus itu, dia bersilangan atau kayak beranyaman dengan otot rahim ini. Jadi, kalau otot rahim berkontraksi, dia akan menjepit pembuluh darah yang ada di situ, gitu ya. Nah, nanti akan terjadi involusi uterus dan lalu akan terjadi recovery cervix. Jadi kadang-kadang terjadi perdarahan karena rahim tidak mau ngecil gitu ya. Jadi kita ngomongnya subinvolusi. Misalnya pada atonia uteri itu adalah salah satu penyebab perdarahan pada masa nifas ya, terutama yang early postpartum hemorrhage. Nah, lalu ada juga karena salah satunya mulut rahimnya nggak mau mengecil, nggak mau terjadi perbaikan sama sekali. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien yang misalnya dapat induksi berupa prostaglandin sangat banyak misalnya, atau dia multara. Nah, itu dia akan mulut rahimnya itu, cervixnya itu nggak mau nutup sama sekali, nggak mau ngecil sama sekali. Itu biasanya kita bisa kasih kayak metil ergometrin ya, biasanya untuk menghentikan perdarahan dan ngecilin, mengontraksikan serviks. Yuk kita next. Oke, setelah nifas selesai mulai terjadi ovulasi. Biasanya terjadi setelah 40 hari ya, setelah nifas selesai. Tapi dia tergantung menyusui apa enggak. Jadi kalau ada pasien yang misalnya, "Dok, saya menyusui bisa dipakai untuk KB atau tidak?" Bisa dengan syarat tertentu. Jadi ovulasi akan terjadi apabila satu, dia sudah menstruasi, artinya dia itu udah pasti udah terjadi ovulasi ya, kemungkinan besar. Satu, dia sudah terjadi menstruasi. Kedua, dia tidak menyusui atau menyusuinya tidak adekuat. Nah, menyusui seperti apa yang adekuat nanti kita akan masukin kalau mungkin di KB ya. Kalau ini sekarang saya nggak akan ngomongin masalah menyusui dulu. Yuk kita next dulu. Oke, ini kala 1. Atau saya ini aja ya, kita interaktif aja ya. Ada yang mau ngomong nggak? Mungkin maksudnya apa itu kala 1? Udah ada yang pernah dengar apa belum? Ada yang pernah dengar nggak soal persalinan infartu kala 1? Nggak ada yang pernah dengar? Beneran nggak ada? Oh my god. Oke. Belum pernah. Oke. Jadi nanti kalau stase opsin, kalau misalnya di koas gitu ya, ada yang namanya persalinan infartu kala 1. Kalau di infartu kala 1 itu adalah fase pembukaan, dimana kita nungguin pembukaan sampai dengan lengkap ya. Dia di adanya kontraksi yang adekuat yang tadi saya ngomongin ya, biasanya bisa didahului sama lendir darah, artinya nggak selalu. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kalau ada pembukaan selalu ada lendir darah, belum tentu, tapi bisa pula ada keluar lendir darah pada saat pembukaan ya. Kontraksi uterus harus teratur ya, dan biasanya akan menimbulkan nyeri. Ini saya ngomongin sedikit masalah nyerinya pada fase awal. Jadi nanti di infartu kala 1 ada fase late, jadi kayak kita ngomongin laten gitu ya, sama fase aktif. Di fase laten biasanya nyeri kontraksi itu masih dibawa oleh serabut C. Nanti kita akan ngomongin masalah serabut-serabut sensorik penyebabnya yang menimbulkan nyeri pada persalinan ya mungkin. Jadi di awal itu dia akan dibawa oleh serabut C. Serabut C itu dia ada ujungnya ada di batang otak. Jadi di batang otak itu ada yang namanya sistem aras. Tahu aras? Bukan Ares tapi aras. Aras itu adalah satu tempat yang mengatur tentang kesadaran. Jadi itu kenapa batang otak berperan, jadi mati batang otak, karena dia salah satunya ada tempat kesadaran di situ ya, si aras ini. Nah, serabut C dia akan berakhir di situ, sehingga nanti orang-orang yang di pembukaan 1 sakitnya belum sakit sekali, tapi dia akan nggak bisa tidur.
Dia akan mulai kayak terganggu, nggak bisa tidur dok, saya tuh sudah 2 hari ini nggak tidur karena kencang-kencang terus, saya nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena dia masih rangsang nyerinya di fase awal, kala di fase laten ini dibawa oleh serabut C, lebih banyak dibawa oleh serabut C, sehingga mengganggu kesadarannya. Jadi dia akan mengganggu, dia selalu awake gitu ya, dia sulit untuk tidur ya. Itu di awal. Di fase aktif nanti kebanyakan bukan lagi dibawa oleh serabut C, masih ada yang di serabut C tapi lebih banyak bukan oleh serabut C ya. Kita lihat, jadi kontraksi akan menimbulkan rasa nyeri. Penyebab pastinya kenapa dia nyeri, karena adanya hipoksia miometrium. Jadi pada saat dia kontraksi pasti tidak akan dapat aliran darah, otomatis terjadi hipoksi sehingga akan terjadi nyeri. Itu bisa yang satu. Terus yang kedua, karena adanya tertekannya syaraf-syaraf, jadi ganglion syaraf di serviks dan di bawah segmen bawah uterus, dia juga hipoksia dan ketarik gitu kan, tekan, maka akan menimbulkan nyeri oleh kepala bayi biasanya. Next ya. Terus adanya regangan serviks, kita harus tahu sih bahwa serviks itu hampir tidak ada inervasinya, jadi tidak ada syarafnya, hampir nggak ada syarafnya. Jadi kalau kita jepit, kita cubit itu mulut rahim, dia lebih kayak rasanya mules, rasanya bukan nyeri, karena dia nggak punya syaraf, dalam tanda kutip syaraf tepi yang bikin memicu rasa nyeri, sehingga kalau dia dilatasi rasanya lebih kayak kemeng, mules gitu ya kalau dia regangan serviks ini. Yang keempat, karena adanya regangan peritoneum yang menutupi fundus, dia mulai ketarik sehingga menimbulkan nyeri. Ya, peritoneum punya rangsang nyeri, makanya kalau dia terjadi infeksi peritonitis pasti nyeri ya. Oke. Kontraksi uterus tidak dapat dipengaruhi dan dikontrol oleh faktor ekstrauterin. Jadi misalnya kita mau dikurangi mungkin, tapi dipengaruhi jadi biar misalnya nih, dok saya biar nggak nyeri saya berendam air anget ya, kurangi nyerinya bisa. Kita memanipulasi kayak tadi ya, serabut C, gerbang gate nyeri, jadi ada gerbang nyeri namanya, itu untuk memanipulasi nyeri bisa, tapi kontraksi akan tetap ada. Itu sebabnya kalau kita melakukan kita kasih fentanyl patch gitu ya untuk ngatasi nyeri, kontraksinya akan dan tetap akan terasa sedikit sakit gitu ya, tetap akan terasa sakit. Jadi misalnya kita kasih obat paracetamol untuk menghilangkan nyeri pada proses salinan, ya akan tetap kontraksi dan biasanya dia tetap akan nyeri, cuma berkurang. Cuma biasanya berkurangnya juga nggak signifikan sih. Biasanya pasiennya tetap masih sakit dok gitu, masih tetap pasti gitu ya. Kecuali kalau kontraksinya dihilangkan. Nah, itu baru dia tidak nyeri. Tapi kan nggak lahir-lahir gitu ya. Terus mau lahir kapan gitu. Oke. Terus ada lagi yang namanya refleks Ferguson, itu untuk membuka serviks, meningkatkan aktivitas uterus dengan cara kita biasanya striping of the membrane. Jadi kalau udah pembukaan, kita lakukan VT, kita masukkan jari kita, terus kita stripping gitu, bisa. Itu untuk memicu persalinan lebih cepat, kontraksinya lebih kuat, itu satu. Ini induksi secara mekanik gitu, bisa ya. Itu satu. Atau biasanya yang dilakukan balloning, misalnya kita masukin kateter, kita dilatasi balon kateternya, itu mekanisme kerjanya adalah striping of the membrane. Jadi bukan karena di kateter biar didilatasi gitu, biar mekar serviksnya, bukan. Cara kerjanya bukan didilatasi untuk memaksa si serviks itu untuk melebar, bukan, tapi kita masukkan ke dalam. Jadi kita benar-benar masukin, baru kita dilatasi. Jadi yang didilatasi adalah dilepas itu adalah antara kulit ketuban sama uterusnya, bukan mendilatasi serviksnya gitu ya. Jadi dia untuk memicu prostaglandin sehingga memicu kontraksi. Nah, ini mekanisme induksi secara mekanik ya. Yuk kita next. Next. Lewat? Oke. Oke. Jarak kontraksi makin lama pasti makin pendek, jadi makin dekat antar kontraksi, terus biasanya juga makin panjang, satu kontraksi dalam satu kali kontraksi akan makin lama dan makin kuat. Dan harus ada relaksasi, ini adalah syarat penting dalam kontraksi. Kontraksi yang baik akan ada relaksasi. Kenapa? Karena kalau nggak relaksasi namanya tetani. Jadi pada pasien-pasien yang minum misalnya akar Fatima,
di rumah banyak ya orang pada suka minum akar Fatimah, dan kita udah sangat melarang itu. Bidan-bidan juga udah kita ajarin, dukun semua udah kita ajarin bahwa akar Fatimah ini bukan memicu kontraksi yang baik gitu, justru dia akan memicu yang namanya tetani. Nah, tetani tidak ada relaksasi. Apa yang akan terjadi kalau nggak ada relaksasi? Satu, akan terjadi robekan uterus, jadi ruptura uteri. Itu yang satu. Yang kedua, akan terjadi fetal distress. Nah, yang penting untuk kesejahteraan janin ya. Kalau ada relaksasi, dia akan ada waktu istirahat bagi janin, dapetin oksigen lagi. Karena setiap kontraksi tidak akan ada oksigen yang cukup untuk bayinya. Ya, akan terjadi hipoksia. Nah, pada saat dia ada relaksasi, maka akan ada aliran darah lagi untuk bayinya. Jadi nanti kayak kamu saya cekek, nggak saya lepas-lepas mati deh, gitu ya. Nggak saya cekek nih kamu nih, terus saya nggak lepas-lepas, ya kamu mati. Kalau saya cekek, terus saya istirahatin, cekek lagi, istirahatin, setengah mati doang deh, tapi masih hidup, gitu ya kan. Oke. Nah, lalu masuk ke fase aktif, di mana biasanya durasi kontraksinya ini lama, kontraksi itu lama, bisa sampai 1 menit kurang lebih ya. Jarak antar kontraksi juga biasanya bisa istirahat hanya 1 sampai 2 menit aja tuh sudah kontraksi lagi. Ya, memang ini menyiksa. Jadi kalau sampai terjadi partus tak maju pada fase aktif, kasihan banget ya pasiennya. Jangan sampai kelamaan kita mendiagnosis partus tak maju. Oke. Saat persalinan, pembagian anatomi akan jelas. Segmen rahim yang bagian fundus di daerah korpus itu akan kelihatan banget tampak keras. Yang di bagian bawah akan kelihatan melunak. Jadi kalau kita nemuin yang namanya, ada yang namanya nanti bundles ring, ada, itu salah satu tanda gejala patologis ya, ring patologis. Itu kita mesti mikir ini ada sesuatu yang salah. Ini terjadi ancaman untuk terjadinya ruptura uteri. Itu nanti akan tampak. Nah, kamu harus bisa bedain mana yang bundles ring, mana yang local constriction ring, itu nanti beda. Atau mana yang kandung kemihnya karena penuh. Jadi VU-nya penuh, dia belum pipis, sehingga terbentuk kayak ring. Ya, karena ada segmen bawah rahim itu tadi. Jadi korpus dan fundus itu keras, sedangkan daerah segmen bawah rahim dia akan mengalami penarikan, dia akan mengalami penipisan. Nah, itu akan kelihatan gapnya. Nah, gapnya itu kalau dia kandung kemihnya penuh juga akan kelihatan seperti seakan-akan bundles ring. Ya, jadi kita harus selalu pada saat dia masuk fase persalinan, kalau bisa dia kandung kemihnya harus kosong gitu, supaya kontraksinya bagus, penurunan kepalanya bagus, dan kita nggak salah mengidentifikasi dengan bundles ring. Yuk kita next ya. Lewat, oke. Nah, ini yang saya tadi mau ini, cuma saya nggak bisa lihat. Ini kita lihat kalau pada wanita tidak hamil, terus lagi itu pada hamil yang 9 bulan ya, yang udah at term, itu kita lihat ada yang namanya, yang warnanya orange itu adalah segmen bawah rahim ya. Nanti pada saat kita mulai dilatasi, itu kita lihat yang di fase laten, kita lihat itu mulai ada pembukaan. Yang memanjang itu adalah segmen bawah rahim yang orange itu ya. Pada saat pembukaannya lengkap dan saat terjadi yang kita lihat, kita omong tadi masalah bundles ring itu ya, atau ancaman terjadinya robekan rahim, kita lihat itu segmen bawah rahimnya udah memanjang banget sampai ke atas, sehingga akan terjadi lekukan. Kita lihat itu ada lekukan ya, antara yang warna pink dengan yang warna orange itu ada lekukan. Itulah yang disebut sebagai cincin retraksi patologis atau bundles ring, yang menandakan ini mungkin bisa terjadi robekan rahim ya, dan ini harus diakhiri, ini harus disesar kalau kayak gini. Kalau dia belum lengkap, kalau dia lengkap apakah harus sesar, dok? Enggak. Kalau dia sudah di segmen, udah di pintu bawah panggul, kita bisa lakukan vakum atau forceps gitu ya, pada pasien yang kita temukan kayak gini. Oke, next yuk. Next. Halo Ivan, next Van. Oke. Ya, nah, jadi sifat kontraksi myometrium ini sifatnya khusus, tidak ditemukan di otot manapun selain di myometrium ya. Sama si jantung punya jenis otot yang khas juga, yang sangat spesial, gitu juga dengan si myometrium. Myometrium ini spesial banget. Kenapa? Karena satu-satunya otot yang pada saat kontraksi
Harusnya kalau otot itu kontraksi, dia kan meregang gitu ya. Setelah itu dia akan kembali pada saat relaksasi dia akan kembali ke semula kan. Nah, kalau pada myometrium enggak. Pada saat dia kontraksi dia meregang, pada saat dia relaksasi dia tidak akan kembali ke panjang semulanya. Ya, kalau dia kembali ke panjang semula, nanti pada saat kontraksi buka satu, pada saat dia nggak kontraksi nutup lagi, nggak bisa. Nanti kapan lahirnya, gitu kan? Jadi dia harus pada saat dia kontraksi dia buka, pada saat dia nggak kontraksi dia akan memendek tapi tidak seperti semula. Nanti terus gitu lama-lama dia akan terjadi pembukaan lengkap ya. Nah, pada saat pembukaan kepala akan turun, mulai ada penipisan, ya, pemendekan kanalis cervicalis sampai tipis banget sampai kayak setebel kertas kadang-kadang sampai nggak keraba. Nah, pada saat serviks udah berdilatasi lengkap untuk persalinan kita butuh proses mengejan yang kuat gitu ya. Ini tenaga ibunya yang paling penting. Jadi untuk memicu terjadinya persalinan spontan, ya kita mau untuk melihat ada prognosisnya apa sih untuk terjadinya persalinan yang normal? Ada beberapa. Yang satu jalan lahirnya harus memang bisa dilewati oleh janin ya, harus tidak sempit, tidak ada tumor di situ, tidak ada yang menghambat gitu ya. Satu jalan lahir, passage-nya. Yang kedua powernya, jadi power dulu yang pertama, tenaganya, jadi kontraksi rahim, tenaga ibunya juga gitu ya. Itu pertama tenaga, mulai dari tenaga myometrium dan tenaga ibu. Terus yang kedua passage-nya, jalannya. Yang ketiga bayinya sendiri, ada kelainan atau enggak, ukuran bayinya berapa gitu ya, posisi bayinya, nanti ada yang namanya attitude, lie, dan lain-lain, itu posisi bayi. Terus yang keempat sebenarnya psikologis dari ibunya sendiri. Jadi siap nggak untuk melakukan persalinan, terus tegang sekali atau enggak. Di situ pentingnya ada yang namanya doula. Doula itu adalah orang yang akan menemani si ibu itu untuk kayak meningkatkan kepercayaan dirinya ya, karena ini nyeri banget. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan dirinya bisa ditemenin sama doula namanya. Itu untuk sisi psikologisnya ya. Oke. Next. Ini ya, jadi kalau saya bisa dilihat tuh di gambar yang A, pada gambar yang multipara sebetulnya dalam keadaan dia tidak ada kontraksi pun sudah mulai ada pembukaan karena pernah membuka waktu persalinan yang sebelumnya. Jadi ada pembukaan di situ. Sedangkan pada primi dia masih nutup. Itu sebabnya yang disebut dalam impartu kala 1 pada primi gravida, pembukaan 1,8 dianggap impartu. Tapi pada multipara dia harus pembukaan 2 cm baru disebut impartu, 2,2. Jadi yang satu 2,2, yang satu 1,8. Ya, Dek. Jadi kalau misalnya buka satu pada pasien G3 atau G4 ya mungkin belum masuk masa persalinan. Kenapa? Karena dia nggak perlu ada kontraksi aja udah buka kok gitu kan. Jadi nggak usah kesusu, dia dimondokin ya, buka satu nih udah buka satu, padahal kontraksinya belum bagus, anak kelima ya udahlah, pasti nanti sampai seminggu dia di rumah sakit ya, jadi karena belum masuk masa persalinan. Oke, pembukaannya dan penipisannya juga akan lebih cepat pada pasien multipara ya, kita lihat itu pada gambar B dan gambar C ya. Gambar C udah pasti dia akan lebih, karena mulut rahimnya lebih rigid, lebih kaku gitu ya, lebih kenyal. Oke, next yuk. Okay. Nah ini yang tadi saya bilang, pada impartu kala 1 pun ada yang namanya fase laten dan fase aktif. Fase aktif pun dibagi menjadi beberapa fase lagi. Fase aktif ada fase akselerasi, phase of maximum slope. Ini nanti biasanya akan ditanyain di ujian. Saya udah ngasih ini ya, clue ya. Sering kadang-kadang suka ditanya di ujian ini. Yang masalah acceleration phase, phase of maximum slope, sama deceleration phase, ini ada di aktif. Fase aktif ya. Lalu masuk ke impartu kala 2 dan impartu kala 3. Itu ada kita kalau ngeliat secara grafik kayak gini lah kurang lebih. Yuk, next. Nih ya, sama tadi yang saya bilang, fase laten biasanya sebelum buka 4 cm, jadi buka 1 sampai dengan 4. Lalu fase aktif akan setelah dari buka 4 ke atas ya. Nah, pada primi biasanya fase laten ini bisa lama banget. Kita lihat kan dia agak panjang. Sedang fase aktif
bukaan 4 sampai lengkap itu cepet banget ya. Nah, bisa lama kenapa? Karena bisa ada obat anti nyeri, misalnya sedasi berlebihan ya. Analgesi epidural kalau dia misalnya mau pakai ILA, intralabor anesthesia misalnya, atau WELA, walk epidural labor anesthesia kalau nggak salah, walk in epidural labor anesthesia ya kalau itu ya. Terus ada persalinan palsu ini yang saya bilang, buka satu kontraksi belum bagus udah dimasukin aja padahal pasiennya multi misalnya gitu ya. Nah, fase aktif bisa ada yang namanya protraction itu biasanya dilatasinya lambat sekali ya, bukan nggak maju tapi dia lambat gitu ya, dalam hal dilatasi dan penurunan kepala ya. Yuk next ya. Multi ini juga ada waktunya ya. Kapan tidak ada kemajuan? Biasanya kita kalau mengikuti partograf itu untuk melihat dari pembukaan ke pembukaan itu sekitar 4 jam untuk melihat dilatasi ya. Pada pasien yang pembukaannya masih di bawah 7, dia evaluasinya masih 4 jam. Nah, kalau 4 jam itu kita punya grafik yang namanya grafik berwaspada dan grafik bertindak. Kalau dia nabrak garis bertindak, kita evaluasi, nggak ada kemajuan dalam hal dilatasi, penurunan kepala, putaran paksi dalam, padahal kontraksinya adekuat atau baik, maka disebut partus tak maju atau tidak ada kemajuan. Yuk kita next yuk. Oke. Pada kala 2, pada saat persalinan ya ada engagement, terus udah gitu kita lakukan station, kita pemeriksaannya stationnya, station itu penurunan kepalanya sampai mana. Biasanya kita patokannya adalah yang disebut dengan HOTS 3. HOTS 3 itu turun di bawah dari pintu tengah ya. HOTS 3 itu setinggi spina ischiadica. Jadi kalau kepala sudah melewati spina ischiadica, maka kita bilang ini harusnya bisa terjadi persalinan. Kenapa? Karena bagian paling sempit itu adalah di pintu tengah panggul atau di HOTS 3 itu yang ada spina ischiadicanya ya. Kalau rata-rata waktunya 50 menit pada primi, pada multi 20 menit, tapi kalau sebenarnya kita boleh memimpin mengejan sampai kapan? Kalau pada primi biasanya kita minta sampai 2 jam, multi 1 jam, atau biasanya 2,5 jam dan 1,5 jam. Tapi harus ada kemajuan. Jadi kalau tidak ada kemajuan, jadi nggak turun juga, nggak muter juga gitu ya, si bayinya ini pada saat dipimpin mengejan, berarti kita bilang sebagai partus macet. Ya, jangan nunggu sampai 2 jam untuk bisa dibilang partus macet. Kalau kok misalnya dalam 1 jam pada primi nggak maju sama sekali dengan dipimpin, ya artinya macet udah. Nggak usah nunggu sampai 2 jam. Ya, next yuk. Next, oke. Ya, ini sama kita lihat di penurunan kepala dan dilatasi serviks ya, kita bisa lihat. Yuk next. Next yuk. Ya. Oke, kala 3 ini setelah bayi lahir, rahim akan kontraksi lagi untuk keluarin plasenta. Ada yang disebut dengan manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 ini dibuat karena untuk mengurangi perdarahan. Ya, dari zaman dulu penyebab kematian utama itu kan karena perdarahan. Paling banyak salah satunya di kala 3 ini. Dengan adanya manajemen aktif kala 3, dia mengurangi perdarahan, sangat mengurangi perdarahan. Apa aja manajemen aktif kala 3? Apa aja, Dek? 1, injeksi oksitosin. Belum. Baik. 1, injeksi oksitosin. Yang kedua, peregangan tali pusat terkendali. Yang ketiga, massage fundus ya. Oke. Pelepasannya caranya bisa Schultz, bisa Duncan. Yuk lewat deh. Ini udah bisa baca sendiri deh ya. Lewat, next. Ya, ini ngelepas. Nanti dia akan terjadi involusi, itu kita lihat ya, dia akan terjadi penurunan besaran rahimnya. Next lagi. Anak lu Oke, ini masalah kedudukan janin di intrauterin ya. Ada yang namanya sikap atau habitus ya. Terus baca sendiri aja apa itu sikap. Nanti bisa dibedain ya, nih saya nggak akan baca ya. Baca antara sikap, habitus, lie gitu ya. Yuk, next.
Ya, ini tadi saya bilang situs, ya, atau letak, presentasi itu apa, gitu ya. Kalau letak pasti itu tadi membujur, melintang, gitu ya, publik. Nah, kalau presentasi itu adalah bagian terbawah dari janin. Nah, ada yang namanya point of direction. Misalnya presentasi kepala, point of direction-nya apa? Point of direction adalah titik penunjuk. Jadi kalau kita ngomongin masalah presentasi kepala, point of direction-nya yang pas kita pegang itu apa? Oh, ternyata misalnya ubun-ubun kecil, berarti dia ini letaknya belakang kepala. Ya, berarti presentasinya belakang kepala. Kalau kita ngerabanya point of direction-nya dahi misalnya, ya, berarti glabella, berarti ini mungkin presentasinya dahi, ya. Nanti ada yang bisa keluar, ada yang nggak bisa keluar. Jadi kita harus tahu presentasi sama-sama presentasi kepala, sama-sama presentasinya kepala, ada yang nggak bisa lahir ya, Dek. Jadi tidak semua kepala itu bisa lahir per vaginam. Kenapa? Ada yang disebut dengan namanya cephalopelvic disproportion, di mana nanti ini kamu perlu belajar, di mana diameter dari panggul melawan diameter dari kepala bayi ini nggak sesuai. Contoh, posisi yang namanya diameter bayi, kepala bayi yang namanya occipitobrecmantica misalnya, itu diameter terbesarnya 34 cm, nggak akan bisa keluar, Dek. Ya, kenapa letak dahi nggak bisa keluar? Karena dia menghadapi yang namanya diameter occipitobrecmantica. Ya, nah ini nggak bisa keluar. Jadi kalau presentasi dahi nggak bisa lahir, nggak. Itu ya. Tapi kalau dia presentasi belakang kepala, yang dilewati adalah suboccipitobrecmantica. Nah itu adalah diameter terpendek, diameter terkecil, sehingga dia bisa lahir. Gitu. Ya nanti kita akan belajar itunya. Next deh, yuk. Oke, ini yang tadi saya ngomong. Ada lagi yang ini, yang D ini adalah presentasi muka. Yang dilewati nanti apa, Dek? Diameternya? Diameter apa? Diameter apa tuh kalau presentasi muka? Bingung. Cari ya. Tugas. Tuh, masing-masing lewatin nih. Kalau yang A, ini diameter apa yang melewati panggul? Yang B, diameternya apa? Terus yang C apa? Yang D apa? Gitu. Yang D kadang bisa, kadang enggak. Ya, enggak selalu yang D ini enggak bisa. Tergantung dia dagunya di mana, dagu depan atau dagu belakang. Ya. Mana yang bisa nanti, dagu depan atau dagu belakang? PR juga ya. Satu diameternya sama, yang bisa lahir yang dagu depan atau dagu belakang ya. Next. Oke. Setelah presentasi kepala ada presentasi bokong, point of direction-nya sacrum ya. Nanti ada yang namanya frank bridge, complete bridge, incomplete bridge ya. Nanti kita lihat. Terus ada incomplete bridge ini disebut juga bisa kayak footling presentation. Itu juga disebut incomplete bridge ya. Letak lintang biasanya point of direction-nya bahu, acromion atau scapula gitu ya. Oke, position itu juga bisa ya, posisi. Jadi tadi ada apa aja, letak, ada sikap ya, ada presentasi, ada posisi. Nanti harus tahu bedanya itu apa ya. Yuk, next, baca aja nih, tinggal dibaca. Oke, ini tadi ya yang saya bilang dengan si Frank Bridge. Yuk. Nah, ini tadi ya kepala, ada yang letak muka dan lain-lain ya. Ini presentasi muka. Nggak semuanya bisa lahir, dagunya tergantung dagunya. Kita lihat di sini, ini point of direction, nanti kita raba dagunya di mana. Ini kalau yang sebelah ini ada yang dagu kiri depan, dagu kanan depan, atau dagu kanan belakang ya. Nah itu nanti mana yang nggak bisa lahir, ada yang dagu belakang atau yang dagu depan yang nanti nggak bisa lahir, tergantung putaran paksi dalamnya ya. Yuk next, lewat. Oke, gimana kita cara mendiagnosis presentasi dan posisi janin? Pakai
satu palpasi abdomen, namanya Leopold. Leopold dilakukan di seperti kayak kita lagi nyanyi, kayak kita palpasi abdomen, udah diajarin ya untuk pemeriksaan itunya, udah tahu kan ya. Ini kita palpasi yang satu, jadi yang namanya Leopold 1 kita ngelihat bagian atas dulu. Nah, itu juga biasanya sekalian untuk melihat tinggi fundus uteri. Jadi untuk pemeriksaan TFU sekalian untuk dengan Leopold 1 itu bisa, ya. Terus kalau Leopold 2 kita ke sisi kanan kiri janin, kita raba. Kalau misal dia posisinya membujur, ya, membujur tuh seperti ini. Kalau melintang tuh begini ya, Dek. Kalau membujur tuh begini. Kalau dia posisinya membujur, Leopold 1 kita raba bagian atas itu teraba apa? Bulat besar keras atau bulat besar lunak gitu ya. Kalau bokong biasanya bulat besar lunak. Kalau misalnya kepala ya bulat besar keras harusnya. Nah, nanti dari situ kita raba ke Leopold 2 kiri kanannya. Punggungnya ada di mana? Yang ada tahanan memanjang itu di kiri atau di kanan? Punggung kiri atau punggung kanan gitu ya. Lalu Leopold 3 kita bisa lihat tuh dia akan ngeraba bagian terbawah dari janin. Itu keraba apa? Bulat besar keras kah, bulat besar lunak kah gitu ya. Terus di Leopold 4 kita lihat dia konvergen atau divergen, sudah masuk panggul atau belum gitu ya. Oke. Next yuk. Kalau kita ragu, kita bisa lakukan namanya pemeriksaan vagina. Ingat ya, VT tidak selalu dilakukan. Kapan VT dilakukan? Harus atas indikasi. Indikasinya apa nanti? Kita ngomongin indikasi VT. Ya, mungkin di pertemuan yang berikutnya. Ini saya sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa sih saya? Halo, saya sampai jam berapa sih? 9.30. 9.30 ya. Oke. Kita lakukan pemeriksaan vagina atau yang namanya vaginal touche, VT, itu kalau ada pembukaan serviks, satu. Kalau kita masih belum jelas, ini presentasinya apa ya? Dari pemeriksaan kok saya nggak tahu ya, ini kepala apa bokong ya gitu. Presentasinya apa ya? Boleh kita lakukan VT. Terus untuk keraba point of direction-nya. Jadi ini kepala sih, kerabanya kepala. Tapi apa nih dia? Muka kah? Dahi kah? Atau letak puncak kah? Letak puncak tuh UB ya, nanti ubun-ubun besar, atau letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil. Nah, itu kita harus periksa ya untuk menentukan kemajuan persalinannya juga dan menentukan penurunan kepala juga. Yuk, next. Oke, mekanisme persalinan ada yang namanya cardinal movement. Cardinal movement itu adalah satu mekanisme yang paling fisiologis yang dapat menyebabkan terjadinya persalinan. Kalau tidak terjadi cardinal movement, tidak akan terjadi persalinan. Ya, cardinal movement ada 7. Nanti kita lihat yang pertama engagement. Engagement itu adalah engage. Jadi si kepala bayi udah akan melewati pintu atas panggul. Ya, dia nanti kita bisa lihat ada yang namanya keadaan patologis namanya asinklitismus. Asinklitismus di mana dia masuknya lebih ke belakang atau lebih ke depan. Jadi kalau ini panggul, misalnya ini panggul, kepala itu harus masuk lurus gini. Tapi kalau dia lebih ke belakang atau lebih ke depan, maka dia akan terjadi yang namanya asinklitismus. Asinklitismus kadang-kadang masih bisa lahir asal panggulnya luas. Kalau dia tidak cukup luas, cuma pas-pasan aja, biasanya ini akan nggak bisa terjadi persalinan. Akan berakhir dengan sesar, akan berakhir dengan partus tak maju dan lain-lain, gitu ya. Kepalanya nggak mau turun, akhirnya akan kayak gitu. Nah, yang kedua setelah engagement akan terjadi descent. Yang tadi saya bilang setelah dia engage, dia harus turun. Kepalanya nggak turun kalau asinklitismus kadang-kadang. Nah, dia harus terjadi descent atau penurunan kepala. Setelah itu harus terjadi flexion. Nah, ini flexion ini yang tadi saya bilang ya, dari suboccipitobregmantica akan ini yang tadi saya ngomongin masalah diameter, suboccipitobregmantica ini punya diameter terkecil sehingga dia harus fleksi supaya diameternya bisa jadi diameter suboccipitobregmantica itu jadi letak belakang kepala, jadi UUK gitu. Kalau enggak, maka diameter bayi yang melewati panggul bukan diameter yang paling kecil gitu ya, mungkin jadi nggak bisa lahir ya. Jadi dia harus mengalami fleksi, kepalanya harus nekuk gitu ya. Setelah dia fleksi, dia akan mengalami internal rotation. Kenapa? Karena diameter pintu atas panggul
pintu tengah dengan pintu bawah ini beda. Jadi kalau dia di pintu atas, diameter anteroposterior sama lateral-lateral hampir sama, tapi dia lebih besar yang lateral-lateral. Tapi di pintu tengah, bagian yang paling sempit, di kiri kanannya itu ada spina ischiadica yang agak menonjol gitu ya. Sehingga bagian lateral-lateral ini sempit. Dia paling lebar tuh adalah anteroposterior. Sehingga dia harus muter, jadi kepala itu harus berputar. Jadi ubun-ubunnya itu yang tadinya di lateral harus berubah jadi ke ubun-ubun kecilnya jadi di depan. Jadi dia posisinya jadi tengkuk. Itu namanya internal rotation. Kalau tidak terjadi internal rotation, ubun-ubun kecilnya masih di kiri atau di kanan, maka akan terjadi partus macet biasanya. Ya, nanti akan terjadi. Jadi mekanisme ini cardinal movement harus terjadi semua. Kalau enggak, biasanya akan terjadi persalinan yang dengan penyulit. Yuk, next yuk. Next, oke. Setelah terjadi internal rotation sampai pintu bawah panggul, dia akan jadi extension. Habis itu terjadi, jadi setelah extension kepala keluar gini ya, lalu akan terjadi external rotation. Jadi pada saat kita mengeluarin setelah kepala lahir, jangan cepat-cepat tarik kepalanya. Jadi kadang-kadang kita itu udah, wah kepala lahir cepet tarik, nggak boleh. Pada saat kepala udah lahir, kita harus nunggu yang namanya external rotation ini dulu. External rotation itu dia akan menyesuaikan bahu. Jadi setelah bayi lahir kan kepala bahunya harus lahir. Nah, kita tahu tadi pada saat kepala keluar berarti bahunya akan ada di HOTS 3, akan ada di pintu tengah. Nah, supaya bahu bisa keluar, dia harus muter juga. Jadi dari bahunya pada saat dia tengkurap kan bahu kan juga lateral-lateral gini kan. Nah, supaya dia bisa keluar karena bagian lateral-lateral di HOT 3 ini sempit, bahunya harus ke depan sama belakang juga. Jadi kepalanya nanti akan muter jadi ngadep samping lagi. Gitu. Itu yang disebut dengan external rotation supaya bahu bisa lahir. Setelah baru lahir persalinan ya, bayinya lahir. Next yuk. Nih ya, kita lihat di sini. Jadi setelah itu yang di nomor 6 ini dia jadi dari tadinya dia keluar dengan keadaan tengkurap. Setelah itu dia akan ngadep ke samping lagi. Ya, kita lihat ya. Ini adalah external rotation. Oke, yuk next. Lewat. Ini kayaknya ya, ini sama. Lewat dulu. Oke. Selesai. Waktunya masih sisa. Nih nanti mungkin di pertemuan berikutnya apa ya, nanti saya belum tahu apa yang akan saya bahas, nanti kita bahas di berikutnya. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak alhamdulillah. Kalau nggak alhamdulillah, Pi. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Izin bertanya, Dok. Iya, boleh. Gimana? Tadi kan dijelasin kalau untuk syarat tahu dia ini siap untuk melahirkan atau enggak itu kan kita ngecek dari segmen bawah rahimnya. Nah, itu pemeriksaannya gimana ya, Dok? Oh, enggak. Bukan dia persalinan itu dari segmen bawah rahimnya, dari pembukaan serviknya. Jadi dilatasi serviknya. Jadi segmen bawah rahim itu mulai terbentuk setelah 28 minggu, setelah 7 bulan. Makin lama makin menipis, makanya mulai ada kontraksi, karena akan ada kontraksi itu makanya dia makin ketarik kan segmen bawah rahimnya. Nah, sampai pada saat tertentu kontraksinya akan ada kuat sehingga bisa memicu terjadinya pembukaan serviks. Nah, kalau untuk kita ngomongin masalah persalinan yang harus dicek ya adalah pembukaan serviksnya. Segmen bawah rahim hanya akan tampak, jadi nggak akan tampak dari luar. Segmen bawah rahim itu. Segmen bawah rahim hanya akan tampak kalau kita menemukan yaitu tadi tanda-tanda ruptura uteri iminen atau ancaman untuk terjadinya robekan rahim. Nah, apa tandanya ruptura uteri iminen? Itu adalah si bandel sering itu tadi yang saya bilang, cincin retraksi patologis. Nah, itu kelihatan itu si segmen bawah rahim. Karena segmen bawah rahim itu nggak bisa diperiksa dan nggak bisa kamu identifikasi dari luar, Dek. Gitu. Yang bisa kamu periksa itu adalah dilatasi serviknya.
Ya, proses persalinan bisa kamu lihat adalah pembukaan. Pembukaan itu adalah dilatasi serviks. Ada? Baik dok, terima kasih. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada lagi? Atau kebanyakan? Atau malah bingung apa yang mau ditanya? Siapa aja mah? Kita mama, ya. Hidupnya mama. Itu dulu. Nggak ada yang mau ditanya lagi? Cukup dokter. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya, pertemuan berikutnya. Nanti materinya saya Ya. susulin lagi kayak kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih dok. Ini udah Pak, udah belas belum? Boleh.